Lanjut lagi, model 4D misalnya dari Tiaga Ranjan, ini orang India. Dia membuat 4 buah ya langkah penelitian pengembangan, mulai dari define, pendefinisian, desain, perancangan, develop, desain, disseminate, penyebaran. Selanjutnya, apa langkah-langkah define ini? Define ini kita lihat kalian bisa membaca dari definisi dari define ini. Nah, kita lihat tes analisis. Ini adalah pengidentifikasian keterampilan utama yang harus diperoleh oleh peserta didik untuk menganalisa konsep soft skill yang dibutuhkan dan memungkinkan untuk dicapai. Konsep analisis adalah pengidentifikasian konsep-konsep utama yang akan diajarkan, mengaturnya dengan hierarki dan memecah konsep-konsep menjadi atribut kritis dan memisahkan konsep-konsep yang tidak relevan. Nah, selanjutnya adalah desain. Tadi definisi ya, yang pertama, kedua desain. Ini tujuannya dari tahap ini adalah untuk merancang prototipe bahan ajar atau media pembelajaran yang akan dikembangkan. Fase ini dapat dimulai dengan serangkaian tujuan perilaku peserta didik selesai dirumuskan. Media selection atau pemilihan media. Pemilihan media ini yang sesuai untuk penyajian konten pembelajaran. Nah, format selection atau pemilihan format, di mana format yang berbeda diidentifikasikan
diidentifikasi yang cocok untuk diterapkan dalam rancangan bahan ajar atau media pembelajaran. Pemilihan format ini tergantung pada sejumlah faktor yang telah dibahas pada tahap analisis. Kemudian initial design awal adalah desain awal yang dianggap layak untuk diterjemahkan oleh semua tim yang terlibat dalam pengembangan untuk dilakukan realisasi. Nah, desain ini juga sering dilengkapi dengan urutan pengerjaan atau flowchart, atau kadang-kadang juga urutan cerita atau storyboard bila itu terkait dengan desain pembelajaran atau jimbaran. Nah, tujuan develop ini adalah untuk mewujudkan desain yang telah ditetapkan atau bisa dengan menyelesaikan prototipe yang telah dibangun sebelumnya. Misalnya, meskipun banyak yang telah mulai dibangun sejak tahap awal define, pada develop ini biasanya umpan balik digali dan diterima melalui evaluasi formatif dan kemudian direvisi. Biasanya ada 2 langkah dalam tahap ini. Ya, appraisal, penilaian ahli, dan development testing atau pengujian terbatas. Lanjut diseminasi atau penyebaran. Ini akhir dari pengembangan media pembelajaran 4D ya. Disseminate. Produk sudah bisa dikatakan mencapai tahap akhir produksi, sehingga pengujian di tahap development ini menghasilkan produk yang mendapat penilaian positif dari para ahli dan mempunyai kinerja bukti konsisten. Kita lihat ada 3 langkah yang dilakukan pada tahap diseminasi ini, yaitu tes validasi, pembahasan, serta difusi dan analisis. Kita perhatikan ini, lihat apa saja. Juga ID ini tahap pendefinisian mendefinisikan apa yang akan produk apa yang kita buat, kemudian mendesain sama dengan yang develop sebelumnya, mengevaluasi hasil-hasil apa yang kekurangan dan kelebihan dari produk kita, kemudian untuk direview. Lanjut kepada model EDI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, ada lagi model PLUM. Ini mulai dari kalau PLUM yang tahun 1999, mulai dari tahap analisis, terus lanjut design, development, implementation, lalu ini semua dievaluasi. Ya, analisis dievaluasi, desain dievaluasi, development dievaluasi, implementation dievaluasi. Kemudian terakhir juga ada evaluasi. Jadi berulang kali ya. Ini yang belum tahun 1999. Ini ada model Wadman, generic design, research model. Ini berbagai bentuk ya, practitioner and user participation. Ini mulai dari tahap researcher ya. Expert, ada researcher participation. Itu terakhir adalah problem identification. Ini tentatif ya produknya, teorinya, prototype, ada prototype assessment, preliminary product dan teori, problem resolution, advancing teori, dan teori-teori lanjutan. Ini bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Lanjut lagi. Kita lihat ini cycle is proportional to time. Ini pada saat kita awal-awalnya number of participation. Ini need and context analysis, apa aja kegiatannya, mulai literature review dan konsep validasi, kemudian lanjut ke visit
lagi ke model Fauzan. Ini analisis muka belakang, front end analysis, kemudian tahap prototype dan tahap assessment atau penilaian. Lanjut nih model Born-Egel. Born-Egel mulai dari research and information collection, planning, development planning ini perencanaan, development preliminary from product, ya, pengembangan awal dari suatu produk, preliminary field testing, pengembangan awal dari hasil tesnya itu. Kita lanjut ke main product revision, merevisi produk-produknya, lalu main test testing, main field testing. Ini kita melaksanakan tes ya, pengembangan, kemudian operasi produk, revisi lagi, operasi field testing, lanjut kepada produk akhir yang direvisi kembali, kemudian dissemination atau implementation, penyebaran dan pemakaiannya. Oke, ini buat Born-Egel. Lanjut lagi. Ke model ASIM. Model ASIM ini ada need assessment, desain produk, uji produk, desisi. Lalu ada model Plum. Ya, sebelumnya kita udah buat videonya ya. Pada prinsipnya penelitian desain ini terdiri atas 3 fase atau tahap, yaitu fase pendahuluan, preliminary phase, fase prototype atau pengembangan, prototyping fase, kemudian fase assessment atau assessment fase atau penilaian ya, fase. Lanjut, catatannya setiap fase dari penelitian desain ini adalah penelitian sehingga perlu ada sub rumusan masalah yang perlu dijawab pada setiap fase. Jadi ada rumusan masalah di dalam fase-fase itu yang harus kita jawab. Itu nanti dengan penelitian, jadi bagian dari penelitian setiap fase itu. Nah, menggunakan 3 fase ini, peneliti dapat membuat model sendiri. Ya, ini adanya juga. Nah, fase preliminary atau pendahuluan ini kita lihat mendefinisikan dengan jelas detail produk itu atau intervensi yang akan dirancang. Analisis kebutuhan, need analisis. Pertanyaannya, siapa calon pengguna dari produk kita? Apakah itu siswa, apakah itu mahasiswa, apakah itu orang-orang yang mempunyai kebutuhan tersendiri? Bagaimana karakteristik calon pengguna? Nah, bagaimana kita lihat kalau siswa ya, bagaimana karakteristiknya? Misalnya yang untuk siswa atau peserta didik itu yang rendah, ya, kekuatannya rendah, sedang, dan tinggi gitu. Kemudian produk seperti apa yang mereka butuhkan, yang diharapkan, ya seperti apa yang mereka diinginkan. Ini need analysis, ada pertanyaan instrumen yang perlu dijawab oleh mereka ya, seperti covernya seperti apa, desainnya seperti apa. Kita harus tanya kepada mereka, pengguna sebenarnya. Lalu ini fase pendahuluan, analisis konten, ya, analisis kurikulum, SK, KD ya, kompetensi dasarnya, analisis konsep-konsep esensial, apa yang penting dalam produk kita itu, mereview literatur yang relevan untuk konseptualisasi dan formulasi karakteristik dan spesifikasi. Lalu tahap fokusnya merancang produk, itu intervensi yang mempunyai nilai inovasi yang tinggi serta valid dari segi isi, relevan, dan konstruksi ya, harus konsisten. Nah, fase prototype ini pengembangan, prototyping atau development fase, peneliti merancang dan mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran inovatif secara iteratif bersiklus, melakukan evaluasi formatif terhadap produk yang dirancang. Ini menurut Tesmer ya, lihat di buku An International Design Research dari Tesmer nih. Setiap iterasi merupakan mini research. Jadi ada banyak penelitian yang kita bisa buat dalam sebuah penelitian yang besar ini. Jadi penelitian-penelitian kecil ada di dalam. Lalu
ini bentuk nih, mulai dari ini tahap-tahap ya, tahap-tahap evaluasinya, tahap evaluasi sendiri ya, diri sendiri. One to one ini misalnya kalau one to one itu misalnya uji coba kepada 3 orang ya, 6 orang itu satu persatu. Kemudian diklarifikasi, kemudian lanjut kepada ahli ya, expert konten. Nah, kalau ada kekurangannya kita revisi lagi, kemudian lanjut kepada small group untuk melihat efektivitas dari penerapan dari sebuah produk yang kita hasilkan, revisi lagi, lalu kita lanjut kepada implementasi ke lapangan yang lebih luas ini, lebih banyak. Oke, di sini kita lanjutkan ya. Tahap prototyping ini menyelidiki validitas dan praktikalitas perangkat melalui serangkaian kegiatan evaluasi formatif. Data kepraktisan dan keefektifannya menurut prediksi pakar juga dapat dikumpulkan pada fase ini. Nah, ini fase asesmen atau penilaian. Menyelidiki efektivitas perangkat pembelajaran inovatif. Bentuk penelitian kuasi eksperimen, penelitian kualitatif dapat digunakan pada fase ini. Lanjut ya, tolong ya. Catatan yang kedua adalah di tiap fase perlu dilakukan refleksi secara sistematis dan didokumentasikan. Kegiatan ini menghasilkan prinsip-prinsip perancangan atau desain prinsipal yang dapat dipelajari dipedomani oleh peneliti-peneliti berikutnya. Nah, kualitas suatu produk harus valid ya, valid konten, valid konstruk ya, kemudian praktis, keterpakaian, kemudahan, kejelasan, keterbacaan, efektivitas, memberi dampak terhadap sesuatu. Apa dampaknya? Meningkatkan ini, menambah ini gitu ya. Valid, praktis dan efektif. Ini kualitas suatu produk. Lalu langsung kepada nih alternatif penerapannya, mulai dari preliminary. Kita lihat kevalitan meliputi konten ya, konten validitas, konstruk validitas. Development atau prototyping ini kevalitannya, fokusnya kevalitan dan kepraktikan. Nah, asesmen itu untuk penilaian kita dengan adanya tes atau angket ya setelah mengadakan suatu uji coba produk ya, efektivitas. Oke, kita lagi contohnya kita mau melakukan pengembangan penelitian desain ini adalah pengembangan LKS berbasis RME untuk pembelajaran matematika di kelas 2 SMP. Nah, kita lanjut, apa saja rumusan masalahnya, apa karakteristik LKS yang valid, apa karakteristik LKS ya berbasis RME yang praktis, bagaimana dampak LKS berbasis RME terhadap motivasi atau kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika. Lanjut, fase pendahuluannya, analisis kurikulum, buku teks, materi, analisis kebutuhan di lapangan dengan wawancara dengan siswa dan guru juga ya. Kemudian studi literatur tentang RME, LKS, dan desain instruksional. Analisis LKS yang sudah kita analisis, ada yang kurang enggak? Kita perbaiki. Sekarang berdasarkan prototyping state, berdasarkan hasil preliminary state itu dirancang sebuah prototype, prototype 1. Prototype 1, LKS-nya seperti ini. Lanjut kepada evaluasi formatif terhadap prototype. Lanjut lagi prototype 1 ini validasinya kepada pakar materi matematika, pakar pembelajaran matematika dengan RME, pakar bahasa, pakar desain instruksional. Kemudian fokus validasi isi, relevan, validitas konstruksi, konsisten ya. Konsistensi. Lalu prototipe kedua, ini berdasarkan hasil validasi yang pertama tadi, lakukan revisi perbaikan prototipe 1, memperoleh prototipe 2. Prototipe 2 dievaluasi dengan cara one to one, small group file test, dan fokusnya di sini adalah kepraktisan. Lanjut lagi, selidiki keterpakaiannya. Menyelidiki apakah produk yang digunakan oleh user atau pengguna dalam kondisi normal, keterbacaan, kejelasan, tulisan, gambar, petunjuk, dan lain-lain, kemudahan dalam penggunaan, kecukupan waktu, dan lain-lain. Nah, jadi dia waktunya kita lihat juga ya, lengkap.
Kemudian dalam menyelidiki validity dan practicality, usability dari prototipe perlu dipersiapkan daftar isian pertanyaan tentang tiap aspek utility. Nah, produk akhir setelah dilakukan revisi terhadap prototipe 2 ini diperoleh prototipe 3, 4 dan seterusnya produk akhir. Nah, produksi akhir digunakan dalam pembelajaran, kemudian dilihat keefektifannya. Untuk setiap level direncanakan teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, format laporannya seperti ini. Secara umum sama dengan pedoman penelitian yang lain. Pada bab 1 ditambahkan spesifikasi produk apa yang mau kita buat. Dan yang berbeda pada metodologi penelitian diuraikan seperti proposal PTK, itu berbeda ya. Yang berbeda nih. Nah, preliminary stake ini, prototype stake, tambah formative evaluation, tambah lagi assessment atau penilaian.